Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinanda, NIM 2530211106. Dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan sebuah video singkat tentang teori manasik haji. Adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori dan praktek manasik haji dan umroh dengan dosen pengampu Bapak Haji Hambali Abbas, SPDI MM. Dalam rangkaian manasik haji, sebetulnya itu tidak jauh beda dengan yang kemarin disampaikan, yaitu tentang manasik umroh. Yang pertama yaitu adanya persiapan sebelum keberangkatan. Persiapan sebelum keberangkatan seperti kemarin halnya umroh itu meliputi dua hal, persiapan lahiriah dan persiapan batiniah. Persiapan lahiriah tentunya harus mempersiapkan kondisi fisik tubuh kita agar tetap sehat dan fit, karena ibadah haji adalah ibadah yang tidak hanya menuntut kesiapan mental atau pikiran kita, melainkan juga ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik. Selain mempersiapkan kondisi badan kita agar tetap sehat, kita harus menyelesaikan segala administrasi atau berkas-berkas yang berkaitan dengan nanti pelaksanaan keberangkatan ibadah haji kita. Selain itu mempersiapkan bekal-bekal untuk kita tinggal di Arab Saudi selama pelaksanaan ibadah haji. Kemudian persiapan lahiriah, yaitu calon jemaah dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, meluruskan niat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta maaf kepada keluarga, kepada sanak saudara, tetangga, dan juga menyelesaikan segala hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang kalau memang ada. Setelah itu keberangkatan dari embarkasi. Pada hari keberangkatan, seluruh jamaah berkumpul di embarkasi sesuai kelompok terbang masing-masing. Di embarkasi itu nanti dilakukan pemeriksaan dokumen, pembagian gelang identitas, paspor, boarding pass, serta pengarahan terakhir dari petugas haji. Setelah semua persiapan selesai, jamaah diberangkatkan menuju bandara untuk melakukan proses check-in atau pemeriksaan keimigrasian di negara kita, di Indonesia tentunya. Perjalanan menuju Arab Saudi. Selama perjalanan menuju Arab Saudi, jemaah dianjurkan menjaga kesehatan. Tubuh harus tetap fit dan sehat, memperbanyak doa dan zikir, serta mengikuti arahan dari petugas haji. Apabila mikot dilakukan di dalam pesawat, jemaah mengenakan pakaian ihram, berniat ihram sesuai jenis ibadah yang dilaksanakan. Kemudian memperbanyak bacaan talbiyah. Saat tiba di Bandara Arab Saudi, setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah atau Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, seluruh jamaah menjalankan pemeriksaan keimigrasian. Petugas akan memeriksa paspor, visa, serta identitas jemaah. Setelah seluruh proses selesai, jemaah mengambil bagasi, kemudian berkumpul sesuai rombongan untuk melakukan perjalanan menuju ke hotel. Setelah sampai di hotel, jamaah melakukan pembagian kamar, beristirahat, serta mempersiapkan diri untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Pembimbing ibadah juga membeberkan pengarahan mengenai jadwal kegiatan serta tata tertib selama berada di Tanah Suci. Mayoritas jemaah Indonesia melaksanakan jenis haji tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Rangkaian ibadah umroh seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di teori manasik umroh, yaitu yang pertama memakai pakaian ihram dan berniat untuk umroh. Untuk laki-laki, pakaian ihram yaitu memakai 2 potong kain
warna putih tanpa dijahit, sedangkan perempuan memakai pakaian syar'i yang menutup aurat, yang boleh terlihat hanyalah bagian muka dan kedua belah telapak tangan. Kemudian membaca talbiyah. Setelah itu melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Kemudian melaksanaan sa'i sebanyak 7 kali di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan yang terakhir melakukan tahalul dengan mencukur atau memotong bagian rambut. Setelah tahalul, jamaah menunggu datangnya waktu pelaksanaan ibadah haji. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jemaah kembali berihram untuk ibadah haji. Kemudian berangkat menuju Mina sambil memperbanyak talbiyah dan doa. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah, seluruh jamaah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Wukuf merupakan rukun haji yang paling utama. Selama wukuf, jemaah memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mabit di Muzdalifah. Setelah matahari terbenam, jemaah menuju Muzdalifah untuk bermalam atau mabit dan mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan melontar jumroh di Mina. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jemaah menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Setelah itu dilakukan tahalul dengan mencukur atau memotong rambut sebagai tanda berakhirnya sebagian larangan ihram. Kemudian setelah melontar jumroh Aqobah, yaitu tawaf ibadah dan sa'i. Selanjutnya jemaah kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah. Setelah itu dilanjutkan dengan sa'i apabila belum dilaksanakan setelah ihram haji. Kedua ibadah ini merupakan bagian penting dalam penyempurnaan ibadah haji. Setelah tawaf dan sa'i, mabit di Mina dan melontar 3 jumroh. Jemaah kembali ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan lontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumrah wusha, dan jumrah Aqobah pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan bagi yang mengambil nafar sani juga tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian rangkaian berikutnya yaitu tawaf wada. Sebelum meninggalkan kota Mekah, jemaah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai penutup rangkaian ibadah haji. Kemudian setelah semua rangkaian itu selesai, jemaah bersiap untuk kepulangan ke tanah air. Setelah seluruh rangkaian ibadah selesai, jemaah kembali ke hotel, mempersiapkan kepulangan menuju bandara. Setelah pemeriksaan keimigrasian, kemudian kembali ke Indonesia. Setibanya di tanah air, jemaah diharapkan mampu menjaga nilai-nilai ibadah yang telah diperoleh selama ibadah di tanah suci, serta menjadi haji yang mabrur. Manasik haji merupakan pembekalan yang sangat penting bagi setiap calon jemaah. Melalui manasik, jemaah memahami seluruh rangkaian perjalanan mulai dari persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di tanah suci, hingga kembali ke Indonesia. Dengan bekal ilmu tersebut, jemaah diharapkan mampu melaksanakan ibadah haji dengan benar sesuai tuntutan syariah, menjaga kesehatan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian paparan dari saya mengenai teori manasik haji. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.